Tapi iya kira-kira apa tadi kan tipe mantunya supaya mungkin siapa ada yang naksir sama Karama. Sebetulnya agama juga bukan masalah. Asal mau pindah. Tanya dong Bu kerjanya apa? Soalnya ngomongin tentang keluarga terus tapi kok ibu gak tahu dia ngapain. Iya. Oh emang kamu ngapain? Ibu kan di depan dulu kan? Emang kamu ngapain kerjanya? Saya penyanyi tante. Oh penyanyi, biasa di wedding-weddingan gitu dong. Oke. Nama yang sering dipakai. Kamu ya. Aku udah basa-basi tadi. Kamu ya. Dalam rangka apa nih bundaku? Dalam rangka apa? Maksudnya mau surprisein kamu. Guys, balik lagi di Vinia bareng Marlo dan Marco. Kali ini beda banget narasumbernya karena the one and only Mi Madre. Our mother, Ibu Retno Palupi. Jadi gimana Pak Lupi? Coba ceritain dulu awal mulanya. Kita di briefnya kayak gimana loh. Kita berdua dulu. Kamu dong. Awalnya di brief gimana? Jadi Indira ngasih briefnya ngomongin tentang hal penting lah. Hal penting. Ya, Ya, yang sebenarnya kemarin udah di TK-nya itu ya. ketemu sama director. Direkturnya pertambangan. Sebenarnya itu harusnya udah yang kemarin di Senayan. Gue pikir lagi di take lagi. Datang lagi. Iya, gue kayak oh mungkin dia brand tap in lagi gitu kan. Taunya ada sosok cantik jelita. Iya, anak gadis datang ke sini. Ibu, coba ceritain kok ibu bisa tiba-tiba datang di Volix. Jadi Kak Indira menghubungi ibu katanya dalam rangka hari ibu. Selamat Hari Ibu kalau gitu, Bu. Selamat. Salam buat ibumu ya. Iya. Ibuku almarhum. Nenekku berarti. Oke, terus ibu dipanggil. Di WA, Oh, di nggak WA. dipanggil Di sama WA. Kak Indira. Bisa dipanggil, Ibu. Oh, Tapi Kak Indira bilang ini kejutan gitu. kita sih terkejut. Ibu kaget nggak? Hah? Ibu kaget nggak? Kan ditanya buat kita. Tadinya udah sembunyi-sembunyi. Terus pakai jamnya ditahan gitu-gitu. Terus tahu Gagal nggak? ya? Terus suruh jaga-jaga. Pas kita masuk Marlo ngintip. Intuisi ya lo ya? Intuisi. Terus diumpetin, dikunci kamarnya kan. Dikunci. Terus aku denger siulan. Aduh, ayo keluar. Kita ketawa di gimana dong, gimana gitu. Kak Indira yang bandel tuh. Atau dua-duanya nih. Raka juga. Gitu. Awalnya aku nggak percaya pas malu bilang ada ibu. Oh, sosok seperti ibu mungkin. Kayak soalnya di otak gue ngapain ibu datang? Di kepala dia, oh direktur pertambangannya ibu-ibu. Iya. Terus aku mirip kira. sama ibu kita. Terus kayak, oh ya udah ngapain lo, nggak usah bahas ibu lah gitu. Gue mau fokus dulu baca pertambangan. Terus? Nggak ada ibu. Terus kayak aku bilang mirip ibu atau ibu? Gitu. Ibu Retno Palupi. Kata dia, ibu siapa lagi? Sampai gue nggak jelasin, gue bilang ada ibu di depan. Terus kan aku denger tuh ada yang angkat dong teleponnya. Kita gitu. Aduh gimana nih gitu. Malah bilang, coba telepon. Gue bilang, video call. Kalau nggak diangkat, kan tahu ibu di mana nih. Berarti ini tuh beneran. Nggak di rumah. Nggak di rumah. Tadi kita ambil nelpon sambil nguping-nguping pintu mana yang ada suaranya. Yang ada suara bunyi telepon. Sementara ibu aja nggak cerita sama ayah, nggak cerita sama siapa-siapa kalau mau kesini, takutnya bocor. Oh. Jadi pagi-pagi Karyo sama ayah, hah pagi-pagi udah mau dandan, mau kemana? Ada meeting. Ada meeting. Sampai detik ini Kick Andy nggak tahu. Astaga. Ibu yang penting. Pekerjaan sampingan ya ini jatuhnya ya. Iya gitu.
Ya mana tahu Volix nanti ngajakin kita bertiga. Enggak sih, Bu udah Bu jangan nyoba terus ya. Jangan ambil cuan aku di sini, Bu. Iya, Aku ini kan aja udah udah bagi begitu. 3. Aku udah bagi 2 uangnya sama dia. Kalau Jangan sampai bagi jangan sampai bagi 3. Nanti pas pada nyaman tiba-tiba kayaknya cocok sama Ki Candy. 4 bagi 4. Itu nama-nama family show. Keeping up with the noyas, ya kan. Gitulah kira-kira begitu. Jadi Lagian yang Volix parah ya. Apa? Blow on. Kenapa tuh? Yang satu nggak disuruh nunggu bawah. Kan padahal bisa loh kita take dulu. Iya. Opening apa. Sok-sok blocking. Iya, terus ibunya naik. aku tadi udah bilang di bawah aja enggak mereka udah Kita masuk tuh pintar, studio. Bu. Iya, Bu. Iya. Padahal dia udah tahu ya siklus kita keluar masuk. Iya, gimana? Masa disuruh naik? Iya. Terus disuruh tahan marlo gitu. Bahasa basinya apa? Mobil lu gimana lo? Sehat? Sehat kok, Rak? Dia sampai nanya, dia ada follow up question. Ah, yang benar. Aduh, Iya, benar. tunggu. Payah ya. Jadi semua kacau. Tahan. Gara-gara tidak pandai menyimpan rahasia. Iya. Sementara ibunya udah panik. Gimana dong mereka lihat? Aku lihat Marlo gini, aduh cepet-cepet masuk gimana dong? Walaupun cuma sedikit. Terus bisa ya, karena kayak kepiting gitu kan. Terus, lah ibu ditutup sama Raka. Aku juga ada, Apa? aduh Lu, gitu. mobil lu gimana tadi? Gimana? Ya ampun, masih sekitaran mobil. Padahal dia waktu ibu datang udah dadah-dadah gitu, terus gitu. Aduh, Parah gimana nih, sih? parah. Tapi nggak apa-apa. Nggak bisa bohong berarti jujur anaknya. Betul. Iya. Siapa? Emang, Raka. Raka. Ah, masa sih jujur? Masa sih jujur? Tapi nih- jujur nggak akan putus dia. Nah, Iya. Nah, Semuanya kena roasting. kita Tapi Bu, ngomongin tentang Hari Ibu, Kak. Oke. tapi sebelum itu, Ibu pernah nonton kita nggak di Volix? Enggak. Kalau di Follow up question ya. apa nih? Tunggu. Kenapa nggak nonton? Karena sedikit-sedikit nonton tapi potongan-potongan Potongan-potongan. yang Iya. di TikTok. Jadi nggak pernah full. Bener. Reza Rahardian aku nonton. Itu aku doang. Iya. Terus yang kalian berdua nggak pernah. Oke. Oke. Ada follow up questionnya? Jujur ya. Jujur. Follow up questionnya tuh episode mana yang Ibu suka? Orang nggak pernah nonton. Iya nggak pernah nonton. Iya nggak bisa di follow dong, nggak bisa di follow up ya. Nggak. Nggak se-follow. Kalian harusnya nanya kenapa sih nggak nonton? Kenapa sih Bu nggak nonton? Kenapa? Karena aku takut kayak diseruput nendang. Kenapa disuruh? Kenapa disuruh putar? Ada binatang-binatang buas itu keluar dari mulut. Masa? Terus ada Harimau Kalimantan. ada terus ada lagi apa lagi? Apa lagi? Kata-kata yang itu Tidak etis. tidak etis Tidak seperti pantas keluarnya. disebut lah ya. Ya nggak usah lah. Nggak Iya. usah lah. Karena kotoran kan gitu nggak kan. Nah, Comberan. Kubangan. iya Kubangan. gitu. Air got. Ingat nggak kalian waktu kecil? Untuk kecil. Tidak boleh ngomong kayak gitu kan. Terus mulutnya dikasih apa? Sikat Sabun. gigi. Sabun atau? Odol. Cabe. Lah sekarang kenapa jadi bertebaran? Soalnya udah nggak disabunin. Gak dicabein lagi. Oke. Tapi suruh tendang ibu pernah nonton. Oh nonton. Jadi sebenarnya kita yang ngelarang ibu buat nonton. Betul. Bukan Tapi semakin dilarang, semakin ibu melakukan. Enggak, betul. Karena pernah Marlo katanya semakin banyak protes, akhirnya aku tidak boleh jadi apa di blok. Di blok. di Jadi blok. daripada di blok lebih baik Nggak nonton. nggak Nggak nonton nonton. sama sekali. Atau kalau nonton nggak komentar. Nggak komentar, tapi teman-teman bilang, nih lihat kelakuan anak lo. Ibunya siapa sih omongannya begini? Aku lagi yang kena. Ibu blok dia lah. Ya kayak gitu dong, kan temennya. Sorry. Ibu tanya, oh iya, tapi anak lo ngapain emang kerjanya? Tanya gitu. Nggak ada prestasi kan? Iya, sama kan gue nggak ada prestasinya. Gitu Bu. Gitu. Jadi gitu. Tapi kita flashback dulu boleh Bu? Boleh dong. Terus. Flashbang, Ibu nggak ngerti juga Kak. Ibu nggak ngerti, oke. Flash, telat. Wow. Wow. Telat Bu. Jadi ceritain dong, Ibu waktu lahir tuh kayak gimana? Enggak, itu flashbacknya kejauhan. Oh, sorry. Itu kejauhan Sorry. flashbacknya. Ini tentang kita. Oke, ceritain Marlo dan Marco waktu kecil kayak gimana? Apa perbedaan yang paling signifikan di antara Marlo sama Kenapa kamu baca ya?
Berarti kamu nggak belajar dari kemarin? Ya enggak kan surprise, baru dikasih Itu barusan. dikasih tahu. Kalau kita ngomongin tambang, paham aku nih. Paham. Oh gitu. Iya. Coba dulu tuh Marlo kan ketemu di pasar ya? Enggak. Gue lagi enggak di pasar. Gue dilahirkan. Oh dilahirkan. Siapa yang duluan? Dia dulu apa dia Kario. dulu? Dia deh, dia kan lahir duluan. Jadi Ya. bedanya 6 tahun. Betul. 6 tahun. Aku pikir nggak punya anak lagi. Hmm. Terus kita Cuma bikin 2. program. Satu lagi anak perempuan. Ternyata gagal. Anak perempuannya lahirnya anak laki-laki. Terus dulu dia sempat ngiri sama Marlo. Marlo, iya. Kenapa? Sekarang kok. Karena katanya kenapa ibu? Tapi ibu bilang 6 tahun kamu sudah diberi kasih sayang. Sekarang giliran adik dong gitu. Nah kemudian Marlo selalu, dulu mereka panggilnya kakak sama adik. Sekarang tinggal Marlo yang manggil kak tapi si kakak nggak manggil dek. Gak ada. Oke. Ih, dia gak pernah manggil aku dek. Iya, Terus dulu kalau yang manggil aku ngambilnya dek, aku dek. selengkat juga kan. Geli juga loh. Terus mereka selalu suruh kakak suruh jagain si adik. Adik. Selalu gandengan, selalu gitu. Itu yang ibu inget. Iya. Terus akhirnya jadi akrab deh. Iklip bingits. Solidaritas. Nah, kalau Marlo? Kalau yang ibu inget? Yang aku inget Enggak ya? lahirnya itu besar. Lahirnya besar Oh, dia makanya berat. harus disesar. Terus perutnya dibelek loh. Gitu ya. Bilang makasih sama ibu. Makasih Bu ya. Terus habis itu Marlo nggak nangis waktu lahir. Gue langsung kayak, yo what's up Yo, man. Dok, thank you ya, dok, thank you dok ya, gila. Sebuah kehormatan buat bisa di sini. Tepuk tangan dulu. Marlo lahirnya tidak menangis tapi bersin dulu. Oh. Makanya bersinan gue sekarang. Iya, Karena iya. waktu itu kan ibu pinginnya anak perempuan. Namanya perempuan. Namanya siapa dulu, Bu? Amanda. Waduh. Disiapinnya gitu ya. Waduh, bahaya Namanya perempuan. Terus semuanya perempuan. Jadi yang ibu bayangkan dan ibu tuh mencocok-cocokkan pakai baju yang cantik. Matching Pakai gitu. bando matching. Nah ternyata ayah udah bilang kalau lahirnya laki jangan dibenci ya. Oh aku pasti benci. Nah begitu. Begitu. Lihat aja duduknya kayak gimana. Kesini Begitu itu waktu diangkat ya, bayinya diangkat, terus kan itu dokternya tetangga, manggilnya Om. Terus ya Pi lahirnya laki-laki, ya Om masukin aja lagi gitu. Gimana orang udah keluar dimasukin lagi. Iya gue suruh balikin ke kamar. Masukin Bye. lagi gitu. Terus, Dieliminasi. nah apalagi ya kok nggak nangis. Nah tapi aku jatuh cinta pertama kali sama Marlo adalah ketika dia bayi nggak nangis tapi yang lahir bersin dulu baru nangisnya keras sekali gitu. Tuh. Jadi ibu jatuh cinta juga sama kamu. Marlo udah bersin panggilan gue. Dia waktu lahir ngapain? Nggak ngapa-ngapain kan. Tapi Mukbang. sempoa. Tapi dia mah paling gampang dilahirkan. Gampangan. Kalau Karyo, palanya kayak alien kan. Iya. Karena Alien versus Predator. Enggak, Di vakum. lonjong palanya. Oh di vakum ya? Vakum cleaner. Gitu dia. pakai vakum Iya, ketahuan karena lu. susah lahir. Tuh, Karyo paling Tapi susah. yang paling susah kamu. Aku. Oh iya. Karena paling gede. Bukan paling gede karena dari jam 6. pagi sampai besoknya 24 jam. Hah? Menderitanya. Oh. Menderitanya sampai dokter bilang tahan ya sampai siang. Enggak dok, sesar aja. Saya udah nggak tahan. Tapi itu feeling seorang ibu. Tahu nggak kulitmu udah ngelupas, air ketubannya udah Udah habis. pecah. Oh. Gitu. Emang kalau enggak kenapa Bu? Mati. Gimana sih? Nanya, gue nanya Kok lu beneran. kayak berharap dikit tadi. Gue nanya beneran. Tadi kok lu pengen ngomong iya. Kok lu tau udah mati? Iya, kenapa enggak? Wah, kacau dia Bu. Kacau emang. Tapi momen waktu ibu inget momen yang paling ibu kangenin waktu kita masih kecil gimana? Apa? Oh pasti momen-momen kita pergi bareng-bareng, gandengan Iya. tangan, pergi ke mana? Mana? Ke Jogja, kemana-mana, inget nggak? Gitu. Ingat gak? Enggak kan masih kecil. Nah, momen yang paling Beli mobil apa? bukan momen yang paling paling mengingatkan aku adalah ketika kita jalan-jalan ke Singapura, terus aku tinggal kalian.
tinggal sama ayah, terus ayah udah masih kecil banget, kasih susu, ini susunya Marlo, ini susunya. Jadi ayah kan udah bisa meramu. Begitu ditaruh, Marlo bilang ini bukan susu aku ya gitu, terus ini kan diputer gitu. Begitu pulang, kursinya kursi hotel hancur kalian ini, terus beli lem super glue. Gue gak inget lagi yang gini. Skip dari Ya masih susu kecil jadi dong. hancur sih. Kita hancurin. Iya. Karena Kalian susu. lari-larian gitu. Bukan karena susunya. Oh, tapi karena susunya. Itu momennya kayak dua hal susu. beda ya? Dua. Terus yang ketiga. Oke. Itu dong ada 1, 2, 3-nya. Ketiga. Itu sama-sama masih di Singapura juga. Masih di Singapura. Kalian itu jalan-jalan. Kita nggak siap bahwa ternyata. Jalan jauh. Ke pantai. Terus nggak pakai baju. Pantai di Singapura Sentosa Island. Kario kali ini. Kamu berdua Kario yang mana? minta digendong. Kario, dulu. Iya kayaknya aku sama Kario deh. Iya, yang ngupil. Kario itu bukan saya guys, lagi-lagi. Saya masih ongoing ya waktu itu. Iya. Yang minta digendong, oh dia. Dia ada kan fotonya tuh berdua. Gitu. Tuh aku tuh gak nakal. Sorry ya bro. Yang Ya, lu paling belum nakal ada. sih memang berdua ini. Berdua parah banget sih. Parah, mau mau bakar rumah gitu. Mainannya korek api di atas. Iya, Jadi di genteng. jadi ibu lagi kerja, ditelepon, "Bu, anaknya di ini." Waduh, buru-buru pulang. Anaknya lagi di ini, lagi Genteng. main korek Di api. genteng mainan korek, bakar koran. Bisa dah. gitu. Pandali Jadi semua banget kelakuan. orang. Dulu gak ada HP. Ya gak main korek bakar rumah juga. Kayak bosan nih bakar rumah kali ya. Gitu. Jadi kelakuannya sama lah. Sama tuh. Sama kayak Kario. Oh, kalau momennya Marlo, aku ingat dia selalu marah kalau dibilang old soul. Kenapa? Jiwanya tua. Karena Marlo itu waktu masih kecil itu senengnya menasehati. Terus senengnya gini, ada temen, jadi kita dulu sering rapat di rumah, ibu-ibu rapat Gak di suka nih gua rumah. ceritanya. Terus habis itu Marlo gini, kan anaknya temen tuh sama-sama TK terus main cewek. Jadi Marlo nggak main, dia nggak mau. Dia lagi gambar gitu, tiba-tiba anaknya teriak, pulang, ngantuk. Marlo tuh tangannya ke belakang gini. Putli, kamu umurnya berapa? Gitu kan. Terus 5 katanya. Kenapa? Kan tinggal bisa ngomong baik-baik sama mamanya. Kenapa kamu pakai itu? Teriak. Gitu. Bijak Aku banget. kali itu kamu Bijak tuh bang. Putih kamu kenapa teriak-teriak pulang kan bisa ngomong. Bu mau pulang. Taunya gue yang teriak juga kan. Terus taunya sekarang putrinya jadi psikolog. Marlonya Rawat jalan. dia lo yang ngomong lo. Gitu. Seru ya. Nih Bu, waktu kita lagi beranjak dewasa sebagai remaja. Betul. Ibu punya kekhawatiran nggak? Oh sangat, Anak sangat. Anak cowok, drugs, pasti. Free sex, pasti. Terus ingat nggak kalian berdua? Enggak. Kok di setiap kali sentence ada pastinya ya? Drugs, pasti. Free sex, pasti. Terus ingat nggak kalian kalau ibu selalu bilang, stay away from drugs, from free sex. Free sex. Terus lama-lama, bosan tiap kali dikasih tahu. Ya supaya kalian selalu ingat. Reminder gitu. 2 aja. Pasti ada kekhawatiran dan tidak sukses. Gue, lu udah pernah juga. Tapi ternyata Marlo memang dari dulu sebelum ada YouTube, sebelum ini Marlo udah main YouTube. Ingat nggak? Ingat. Yang SMP gitu, kalau SMP. pulang sekolah. Iya. Bikin sama Bang Rit. Terus yang kursi didorong kayaknya ada hantunya padahal. Itu dia. Masih Bukan ada dong. videonya kok. Video-video lu zaman dulu di Oh YouTube. yang, Iya. lupa lagi. Tapi yang Iya, nggak yang- hapus kok itu. Hey guys, gue Marlo. Tapi ngelakuin sesuatu kan. Betul. Kan? Daripada aku pengen jadi pebasket, tapi aku engkel. Nah ibu gimana waktu dia punya cita-cita jadi pemain basket? Oh aku dukung kan? Selalu dukung kan, les juga. Kenapa nggak dilanjutin Bu? Kan gak boleh sama ayah. Kan malah mau di sekolahin di Amerika waktu itu ya. Iya. Kenapa nggak jadi? Karena dia nggak mau. Duh. Jauh. Lu yang nggak mau jangan bilang nggak dibawain sama ayah. Soalnya gak boleh juga sama ayah jadi atlet di Indonesia. Kan ini sekolah di Amerika. Mau. Tapi jauh pertama. Kedua, gue homesick.
Kan lu belum pergi, udah homesick aja. Ya kan gue mikir kalau gue kesana, gue nggak punya temen, nggak punya keluarga. Tapi iya sih. Orang Iya, di Jerman karena aja aku dia- video call iya. mulu. Karena mah paling ini ya Bu, Iya. nggak mandiri ya. Enggak Jangan ketawa dong. enggak. Tapi ingat nggak yang kamu makan di rumah petani? Ah, itu live in. Iya, live in. Live in. Tahu nggak pulang-pulang Enggak kayak aku pengen makan di rumah petani. Iya nggak gitu. bukan. Live in, Dia live in, di konteksnya. rumah petani, terus pulangnya gini. Konteksnya. Konteksnya live in di rumah petani. Terus Nah. kamu ngomong apa? Ibu-ibu, kok baru terasa ya? Sop tuh kayak ada pasirnya, kacangnya cuma 2, ininya Iya, 2. nasinya ada batunya. Kasian banget. Terus dia harus kemana? Kalau mau mandi harus Jauh, jalan jauh gitu. iya. Nah itu kan kalian bisa menghargai seseorang dari Betul. situ, rendah hati. Ingat nggak? Pasti dong. Roman lo, pelajaran hidup apa yang dia punya? Live in pernah? Enggak. Enggak. Oh kalau Live in the Marlo, moment gua tuh. Marlo live in-nya, wih. Wih. Di hotel, namanya sekolahnya Internasional. Speaking English all the time. Oke, ini kita ngomongin soal keluarga Bu ya. Ya oke. Ibu keluarganya siapa aja? Bukan member, bukan sebutin member keluarga. Ibu kan sekarang tinggal di Purwokerto. Perbedaan apa yang paling signifikan dibanding dengan tinggal di Jakarta? Satu, Satu. dia udah tahu. Iya. Apa? Mallnya cuma satu. Mallnya cuma satu, Iya. the one and only. Dan aku kan di sini kan nge-mall mulu. Ratu Mall ya? Iya. Iya. Kalau belum Rita- tutup mallnya, aku yang nutup mallnya. Mewah. Iya. Kedua, nggak bising, nggak macet. Kedua, pasti komunitas kita kehilangan teman-teman, kehilangan semuanya. Terus, tapi sekarang udah punya teman-teman juga Di di sana. Purwokerto. Di Purwokerto itu enaknya enaknya ya, kalau susahnya itu tadi tidak ada Teman. komunitas, nggak ada teman, mallnya cuma satu. Tapi senengnya Seneng ya? banyak kafe sekarang, Banyak nyobain. kafe. Banyak kafe. Jakarta Enak juga loh ada. di Purwokerto, nggak pernah macet. Nggak pernah macet. Gak pernah macet kalau ke Rita Mall. Iya, di Tamol kan Walaupun penuh. tinggalnya di desa, tapi enak banget. Enak. Apalagi Makanannya apalagi murah, makanannya murah. Makanannya murah. Terus bahasanya ngapak. Kayak kepriben, sedulur-sedulur. Ajak kayak kue Ajak kayak lah. kue. Ya, itu kan Pak Kandi ya, Pak Kandi. Kalau Makan ngomong, di pihak nah kapalnya. mereka waktu pertama kali ke Purwokerto, dia ngomongnya, nanti ada Pak Kepala Desa namanya, Pak Kades. Pak Kadesnya namanya, Pak Kandi. Oh ini seneng banget. Ini mau rumahnya siapa? Pak Kandi. Itu kok bukan apa? Bukan kebunnya Pak Kandi. Pak Nanti Kandi. beli ya gitu. Jadi lucu banget si kepala desanya itu dia memisahkan Pak kan PAK Pak. Ya kan? Iya. Pak Andi. Harusnya dipisahnya Pak Andi. Dia Dia PA Pak Kandi. Jadi Pak Kandi gitu loh. Jadi dia Karama suka yang kayak Pak ini mau beli siapa? Pak Andi. Pak ini apanya? Pak Kandi. Pak ini apanya? Jadi itu dari sampai bawah tuh aku kedengeran ketawanya mereka. Mereka terus ternyata Lucu. senang. Dia yang suka ulang Pak Kandi. Terus kita geli sendiri. Jadi Lucu. Kenapa sih nakal ya? Sampai sekarang masih ternyata nakal. bahasa orang ngapak, kalau sekarang orang ngapak orang kepenak. Wes. Sedulur. Kasih tahu yang bahasa Perancis, Bu. Apaan sih? Yang kemarin bahasa Perancis. Nah nggak usah. Enggak yang singkatan. Oh, lagu song lamuye. Lagu song Lamunya, artinya. Telaku gosong telamu vie. Subtitlenya di sini nih. Subtitle di bawah ya. Artinya Bu, Artinya Bu. Ketelaku gosong, ketelamu Ketela Gimana? Ketela. Ketelak. Apa tuh? Keripik. Oh, keripik. Kok keripik? Itu kitela. Iya, iya. Lah iya itu, singkong. 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 Satu lagi Bu, satu lagi. Lagu song lamuye. Itu satu lagi. Udah, Oh. satu lagi. Terus mekusong kekuse. Nah tuh. Makusong kekuse. Makusong kekuse. Makusong Kekuse. Omaku gosok akeh tikuse. Rumahku kosong, banyak banyak tikusnya. Ini kalau ini ibu-ibu yang nonton. gitu. Iya. Pasti. Lawakan ibu-ibu. Iya, Lawakan kayak- ibu-ibu ya, maaf ya, lawakan ibu-ibu. Ibu. Apa? Kan biasanya kita weekend kan spend time together. Sekarang kan udah mulai sibuk, Malu udah mulai sibuk, aku mulai sibuk. Karyo
Mungkin sibuk. Super sibuk. Super bener-bener super sibuk. Super sibuk. Terus gimana untuk quality time bareng keluarga? Quality time-nya sebetulnya ada WA group. Tetapi dua orang ini tidak pernah menjawab. Aku jawab mulu, nggak mulu sih. Gitu. Marlo nih, emang Marlo tuh Quality time-nya jarang banget bales WA. Quality time-nya tetap ketemuan, cuman tidak seperti dulu. Tidak seintens dan sebanyak Seintens dulu. Dulu kan setiap minggu pasti, sekarang enggak ya. Dulu bukan setiap minggu tuh pasti, itu sebuah kewajiban militer. Emang, betul, setuju. Betul. Sumpah kalian tuh Harus. keluarga gue. Harus. Jadi mau ada apapun di dunia itu yang lagi terjadi gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Harus kumpul. Mau ada ini ya, Apa aja. mau alien dateng, Bodoh amat, kita makan keluarga Makan hari keluarga. ini. Iya, Gitu. betul, setuju sekali. mau Indonesia, lautan semuanya, tetap harus makan Makan. keluarga. Iya. Kenapa harus makan keluarga bareng keluarga di keluarga kita? Kenapa? Karena momen-momen seperti itu pasti akan hilang. Apalagi kalau kalian nanti sibuk. Benar kan? Terbukti. Kamu punya pacar. Bener kan? Benar kan? Terbukti. Ya. Terus Bu, Iya, kenapa? terus, Bu. Jadi akhirnya memang ada keharusan kumpul. Satu, supaya family bonding. Maksudnya masing-masing kita cerita tentang kesibukan kita. Yang kedua adalah, ingat nggak ayah kayak pemantapan Pancasila, tentang pengetahuan tentang Indonesia, tentang keadaan dunia, tentang keadaan ekonomi. Benar? Ngejelasin, betul. Nah, supaya kalian nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Tentang pengetahuan Indonesia maksudnya benar. gitu. Iya bener. Sumpah itu udah kayak masuk kuliah sih menurut gue. Belum Datang lagi- tuh kayak kelas. Belum lagi kalau Marlo kalau datang ini, kali ini nggak usah ngobrol ya, nggak usah nasihat ya. Aku cuma mau seneng-seneng. Ingat? Iya. Kalau ibunya selalu nasihat. Gue capek banget soalnya. Pokoknya tiap makan keluarga tuh ada aja. Termasuk apa? Termasuk nasihat untuk tidak tatoan. Ingat nggak? Nah itu tuh. Selalu tahu-tahu, loh kok tatonya baru lagi terus Tiap kalian. hari ibu ngomongin tato kayaknya aku gak bisa ikut deh itu. Iya. Makanya aku gak pernah dengar kayak, oh gak boleh. Keluarga ini ternyata gak Terus boleh. Kenapa tuh? kita boleh terusin ya? Boleh. Rahasianya ya. Aduh. Itu aku waktu itu pernah nanya gini, kalian gak kepanasan ya? Selalu pakai jaket, tangan panjang gitu. Enggak gitu. Begitu suatu hari itu, loh kok ada tatonya? Ini cuman itu katanya yang Temporary. tempel-tempelan kayak di Bali gitu. Tapi kok nggak hilang-hilang? Besoknya sama lagi. Baru tuh ketahuan waktu mereka buka main basket. Marahnya Pertama kali kayak ketahuan itu Karyo sakit. Tahu tuh Harus diinfus, Iya. buka baju. Iya. Tiba-tiba kaget tatoan. Bayangin ya, kita 2 tahun di Bali, 2 tahun gue ngumpet. di pantai, pakai flanel, Iya. hoodie. Nah itu pakai hoodie. Terus Bos. gimana sih pakai hoodie gitu? Bali is one thing ya. Raja Ampat. Iya, iya betul. Lu bayangin gue ke Raja Ampat gak berenang. Pakai hoodie. Soalnya kan kita satu kapal. Jadi mau gak mau kalau mau berenang kan harus buka baju. Gue akhirnya ada satu kali gue nyemplung dari yang atas itu Iya, Bu, iya, yang iya. lompat pakai lengan panjang. Iya, Pakai baju panjang. surfing. Iya pakai baju surfing benar. Dia bilang, kalian nggak kepanasan? Enggak, tapi keringetan. Enggak. Terus Alhar kita selalu takut hitam Bu. Iya alasannya hitam, takut Bu. hitam segala macam. Jadi teman-teman nggak boleh bohong sama orang tua. Lama-lama juga ketahuan. Ketahuan. Sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya Jatuh juga. ibu gak tahu ya? Tahu dong. Tahu. Jatuh juga kan. Buah tidak jauh dari Enak aja. pedagang. Pokoknya. Pedagang. Buah benar sekarang. Betul kan? Buah tidak jauh dari pedagangnya. Tapi buah jatuh tidak mungkin jatuh. Hukum gravitasi. Iya, itu gimana? Nah Ini, sekarang ada yang sabar iya. dulu, sabar dulu. Gue juga mau cerita Apa? soal tato lagi. Tato. Lu harus tahu kesolidaritasan seorang kakak itu hanya dalam perbatasan tato. Jadi gini, gue cerita ya. Kalian harus tahu. Ini namanya cepu. Nggak usah lah. Yang namanya cepu. Dia tuh, nih Karama itu, ini ibu ya dengerin ibu ya.
Oh ini rahasia nih, bukan rahasia nih. Enggak. Yang waktu Udah, makan bareng. Bukan. Nih, jadi Karama itu di antara kita bertiga, dia adalah anak yang paling akan merugikan orang lain demi dia menang kan? Iya kan, Bu? Setuju kan? Udah. Tawa sih. Dengerin. Suatu saat, ini tuh enggak lagi makan, ini lagi ngunci pintu. Gue inget banget kita pulang dari hari Minggu, makan normal seperti biasanya. Pulang ke rumah, ibu bilang, Rama kunciin dong pintunya. Ya udah, dia lagi ngunci pakai tangan gini, terus tatonya kelihatan dikit gitu, ditarik sama ibu. Sang, ini apa tatoan? Kok kamu tatoan sekarang? Bu, Marlo juga. Iya. Dia gak punya defense lain. Selain Bu. Aduh, Bu, ibu lihat dulu tangan Marlo dua-duanya. Masa sih? Itu gue lagi jalan. Hah? Marlo. Ya Bu. Awalnya tuh waktu makan keluarga di Sensi, itu ibu nanya karena gue bikin video sama mantan gua. Oh iya deh. Terus Awalnya dari situ. iya awalnya dari situ. Oh awalnya dari situ. Enggak nih cerita lucu lagi. Di tempat makan, ibu bilang, Rama, ibu lihat kamu kok di video itu ada tatonya gitu sih di tangan kamu. Asli gitu. Enggak ada. Dia buka tangan kanan. Tangan kanan gue masih kosong waktu Tangan itu. kanannya nggak ada Nggak apa-apa. tuh. Dia tato dia di kiri penuh. Tangan kanannya nggak ada apa. Mana? Yang kiri mana? Sini, waktu itu cuma sampai Nggak ada. sini. Gue kayaknya gini gue tahan. Terus habis itu baru gue buka tangannya Marlo. Nih ada Bu, lihat tuh. Dia orgil banget menurut gue. Lu kayak hey this is cogil tuh. Nah, itu lu. Tapi Ibu ya, kali Tapi ini bukan cuma ngobrol. Karena seperti yang ditunjukin, salah satu love language-nya adalah receiving gift. Iya. Ya. Enggak. Ketipu kamu ya? Ketipu. Kamu kan dari tadi lihat sih dia kosong. Kamu kan lihat. Aku kira mau dikasih lagi Enggak, gitu bohong. loh. Oh iya ibu kita habis wisuda guys. Iya, S2. S2 dari... Jangan terlalu banyak es nanti pilek. Ini ibu-ibu yang nonton. Pak Lupi lucu sekali ini. Siapa nama TikToknya? Bibi Upi. Bibi Upi lucu banget. Enggak Bu, tapi kan Ibu S2 jurusan Pendidikan anak usia dini. pendidikan anak usia dini atau PAUD. Berarti gelarnya apa? Master dong. Iya, MPD. MPD. Master of Pendidikan. Gila. Bisa disebut guru ya? Iya. Keren. Oke, kita balik lagi. Nah guru kan pahlawan tanpa tanda jasa ya? Iya. Oke. Bibi Upi udah bilang ada 2 hari pahlawan. 1 hari pahlawan beneran tanggal 10 November. Kedua 26 November hari pahlawan tanpa tanda jasa. Wih. Follow guys at Bibi Upi. Bibi Upi. Jadi lucu lagi. Karena Bibi Upi itu kan TikToknya Ibu ya. Jangan buka rahasia. Dikit-dikit lucu. Ini lucu banget. Jadi waktu itu gue sering banget live TikTok. Biasanya makan, main game gitu. Gue lagi live-nya lagi live ngobrol. Kayak, guys, apa kabar? Tiba-tiba ada ibu. Aku juga mau dong ikut. Kayak, oh yaudah Bu, yaudah. Gitu. Pas live, itu kotak doang kecil banget kecil, gitu. ya. Terus kok nggak gede? Gitu, nggak ada mukanya juga. Oke. Gue bilang, oh ibu harus live dulu. Gitu, supaya gue bisa invite. Gitu kan. Terus ternyata tiba-tiba kalian telepon. Halo, kenapa Kak? Kan gue kayak, lah kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Karyo jarang banget telepon. Karyo jarang banget telepon. Tiba-tiba ibu followernya belum cukup. Buat live. Jadi ternyata di TikTok kalau mau live itu harus 1000 follower. Follow-nya ibu berapa sekarang? 168. Jadi guys, buat yang nonton, tolong. Ibu kan juga mau live. Iya, ibu mau live. Ibu kan juga mau live. Pokoknya sampai udah follow 1000, udah stop follow Udah nggak apa-apa. stop, nggak apa-apa. Ibu udah bisa live. Akhirnya ibu
pindah ke Instagram boleh nggak? Kita ke Instagram. gitu. Aduh, lucu banget. Itu lucu. Memalukan ini bukan lucu. Gak apa-apa lucu. Itu lucu banget. Begi nggak bisa di IG aja nggak. Tapi Pengen ibu tuh ngomong. mentality influencer sih. Iya. Menurut gua dia kayak gini. Artis ya. Aduh, fotonya ulang dong, ntar followers aku nggak ada yang suka. Ntar nggak ada yang suka followers aku. Kemarin ya, ibu ngepost yang ini nih. Banyak loh yang like. Berapa Bu yang like? Ada 13 orang. Pantel ya. Enggak, sekarang 800. Kalian Awal-awal kan soal ibu diprotek. Iya. Iya diprotek. Sekarang udah mulai dibuka. Enggak dibuka tapi sekarang diprotek lagi. Diprotek lagi. Banyak orang-orang aneh ya. Banyak orang aneh, Iya. banyak yang merayu. Coba Bu kasih tahu Bu dirayu bule gimana Bu? Iya ibu. Terus ngomongnya, Hello. aku udah bilang aku anaknya 3 udah gede-gede. Oh ya udah bye-bye. Digodain sama bule. Iya badai banget. Hey, Retno. Retno. I think you're so beautiful. Iya mak gua kan, iya namanya bule, siapa sih orang Indo yang gak suka bule kan? Mak gua kayak, Enggak, gue gak suka bule. thank you sweetheart. But you know my husband very famous. Are you? Gitu ditanya ibu. I'm Enggak. splatter tuh. Hah? Splat. Kecipratan. Splat. Oke. Selain quality time, salah satu love language-nya adalah receiving gift. Kado apa yang pernah Marco kasih ke ibu dan paling berkesan sampai sekarang? Kasih Aduh, tahu tas yang sama. gue kasih. Tas. Iya. Tas juga Bu, tas yang Iya, kasih, Bu. dua-dua ngasih tas. Tas yang gue kasih. Ngasih tas, terus tasnya itu gini. Yang satu ngasih tasnya, nih hadiah ulang tahun. Mahal tahu nggak? Mahal. Tabungan gua habis semua. Lah ngapain ngasih gitu 10 kan. jokut. Iya gitu. Terus, Duit pertama gue di Eropa. Gaji pertama. Dikasih ke ibu. Kasih ke ibu. kasih beli tas. Terima kasih. Sama-sama Bu. Beda sih sama Terus mentality kalau gua. dia juga sama. Loh kok tas lagi? Tapi bilang, pernah dipakai tasnya berat gitu. Itu mahal sekali. Sama ternyata ngomongnya. sama. Ngomongnya cuma mahal. Jadi bukan karena aku seneng. Tapi karena mereka belikan karena menurut mereka mahal. Mahal banget. Karena ibu emang harus punya tas-tas yang mahal ya Bu ya. Maaf ya. Sesuai dengan gaya ibu. Maaf ya kita juga bisa beli sendiri. Iya sih, Iya benar sih. sih. Tapi kan kata orang-orang ya, duit Tapi aku gaji senang. pertama itu harus kasih ke Betul. orang tua. Betul. Gua gaji Habis itu pertama ngutang. Bu, nggak ada duit. gua. Iya kan buat beliin tas ibu. Buat beli tas ibu yang Boleh mahal. banget. Iya. Tapi ibu tuh gak suka pakai tas mahal. Betul. Betul. Ibu tuh satu orang yang paling suka pakai tas kalau bisa plastik sih. Jalan-jalan ke enggak sih enggak. Nggak yang penting fungsinya. Fungsinya Mau enggak. KW pun. Ibu tuh desain. Enak aja KW. Ish. Sorry. Ibu nggak pernah pakai KW. Bro, Gila. istrinya Kiki ini pakai KW. Ih, mendingan Ada sih. murah tapi Ada sih. Lu udah marahin gua. Enak aja KW, tiba-tiba ada sih. Loh ada situ maksudnya KW itu tapi ya gimana ya. KW super hyper yang KW gitu super ya. Thailand. Gitu. Yang kayak misalnya harganya 200 juta, ya KW-nya ibu 20 jutanya. Iya gitu, Oh. setuju saya. Iya, tetap jangan ya Bu Tapi ya. tetap nggak boleh Tetap sekarang. nggak boleh Mbak. sekarang. Sekarang harus bangga dengan produk Indonesia. Weh, mau majukan Tas produk UMKM. Indonesia apa yang ibu punya? Ah, Tas produk Indonesia apa? Makampret ya. Ayo. namanya tunggu. Nah. Yang dari Semarang. Longchamp, bukan. Bukan, tas produk Indonesia. Helme, bukan. Bukan, tas produk Indonesia. Ya apa? Namanya tunggu. Waktu Anda 3. Mau Tiga. phone a friend atau as the audience? 3. Enggak, tunggu. Oke. Soalnya dua-duanya dikasih. Nah nggak apa-apa guys, tapi buat kalian yang tahu produk lokal dari Semarang, tas lokal, Tas lokal. boleh komen di bawah. Ibu Upi akan kirim 100.000 untuk kalian. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Lanjut ya. Tunggu. Roro Kenes. Longchamp. Oh, Roro di apa? Roro Kenes. Hujan yang banyak L-nya. Roro apa Kak? Apa? Longchamp. Yoyo kena. Rornex. Oke. Selain Ya. tas apa Bu? Selain tas, baju-baju produk Indonesia. Bukan maksudnya Yang ibu gift dari kita. gift dari kita. Oh, gift dari kamu apa ya? Oh, Kayaknya nggak kasih, Bu. Ibu lupa. Eh. Yang aku kasih apa tuh? tawa canda Bu.
Itu all the times. Iya nggak sih? Sama gosip. Ini nih. Sama gosip. Guys, nih ya, ini followernya tahu. Nih ya, kalau kita janjian jalan pagi gitu kan. Ayo. Baru jalan pagi gini, terus gini. Gibah yuk, gibah. Dia ini tukang Ibu, gibah. ini gue ngasih tahu satu gibahan yang harus kalian tahu. Apa nih? Lagi jalan-jalan ya. Ini parah sih. Kita lagi jalan. Ini parah sih. Jogging-jogging tipis sambil gosip gitu. Tiba-tiba ada anak muda. Enggak, aku bilang nggak boleh. Nggak, ibu lagi ngomong kayak, iya makanya kamu tuh nggak boleh ngehujat orang-orang. Bukan ngehujat, apa namanya? Ngehina Ngatain, body shaming gitu Body lah. shaming ya. Nggak boleh body shaming, nggak boleh ngehujat. Jadi kamu tuh harus appreciate orang-orang. Terus kayak, oh iya bu. Ada 2 cewek, masih muda. Halo ibu, gitu kayak, iya. Terus lagi jalan tiba-tiba, tahu nggak? Terus kayak, apa bu? Kayak mama ya. Gue kayak, itu mukanya kayak mama ya, udah tua. Buset, terus kayak, baru ngomong nggak boleh ngehujat. Ya, ngomong gini, masih gadis badannya udah gede. Masih gadis badannya udah gede, udah kayak ibu-ibu. Buset, baru ngomong nggak boleh ngehujat. Body shaming. Nggak. Body shaming di publik nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ke anak sendiri boleh. Nah, sekarang kan anak-anak ibu udah pada dewasa. Dari lubuk hati ibu sendiri, pengen gak sih anaknya cepet-cepet berkeluarga? Wih, iya dong. Pengen ngomong bayi ya. Kenapa pengen anaknya berkeluarga, Bu? Gini, dulu Kan masih anak-anak. kan Bukan. Anak-anak tuh bukan anak-anak kecil. Anak-anaknya ibu. gini, dulu kan mungkin teman-teman tahu bahwa ibu tuh punya 8 anak angkat dan Marlo tuh saudaranya sebetulnya ada 8 lagi yang anaknya tante-tantenya. Nah, aku udah dapat cucu 4, tapi kan gini, dari mereka kan belum ada. Selalu bilang, ibu juga pengen punya cucu dari kalian. Udah Niel aja, udah James aja. Dan semuanya itu kayaknya loh kok cucu yang asli gitu. Yang Dari darah daging Betul, gitu betul. kira-kira. Kira-kira siapa duluan Bu yang bakal punya? Kamu. Iya kan? Aku juga udah bilang dia. Tapi kan harusnya Ya kalau enggak Karyo dulu, kamu yang terakhir ya. Kenapa nggak aku yang tengah sih? Aku tengah. Kan kamu selalu bilang katanya nanti aja. Bener nanti aja. sih. Kan fokus ke karir ya, Bu ya. kok karir lu stagnan? Tapi kalau dari ibu sendiri, kriteria calon mantan kayak gimana? Calon mantu. Calon mantu. Calon mantan. Calon mantu. Calon mantunya kayak gimana? Maunya yang Gini. kayak gimana? Mantunya boleh siapa saja Mm-mm. selama kalian bahagia. Itu doang? Dan Oh. iya dong. Dan Kristen. Dan kalian bahagia. Terus kalian bisa membesarkan anak-anak kalian. Kan ingat nggak yang di seruput nendang? Mm-mm. Air itu bukan muncrat, air itu ke bawah. Jadi kalian bisa membesarkan air mancur ya maksudnya. Ah, Kan, iya. Bukan air diginiin ya. Cus. Iya. Jadi Thank you loh. Ya. air terjun itu kan ke bawah. Jadi maksudnya kamu dibesarkan sama ibu, kamu bisa membesarkan anak-anakmu dengan baik. Terusin gitu ke Terusin ke bawah. bawah Oh, gitu. iya, Jadi iya. kamu kira-kira gitulah. Nonton di seruput nendang. Wih, promosi. Lo keren banget bosku. Bos gue nih. Tapi ya kira-kira apa tadi kan tipe mantunya supaya mungkin siapa ada yang naksir sama Karama. Heeh. Sebetulnya agama juga bukan masalah. Asal mau pindah. Udah seneng saya. Gue udah kayak yes my dreams. Asal mau pindah ending. Agama tuh gak ada masalah. Kalian mau agamanya gak Kristen, boleh. Boleh. Tapi kalau nikah, Pindah. baptis lah. Baptis lah. Iya. Kan gini loh, sebetulnya nggak ada masalah. Gini, kenapa wong sukunya sama-sama Jawa aja bisa nggak cocok? Karena Ya, sama kayak- dibesarkan di tradisi yang berbeda. Gimana kalau agamanya berbeda? Orang sama-sama Kristen juga ada yang perbedaan Cekcok. kok gitu. Jadi agama tuh kayak masih belakangan lah. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia, Cocok iya, dulu. cocok dulu. Sopan sama Tidak, orang tua. gini loh sebetulnya agama itu jangan jadi membuat kita pecah, terkungkung, tapi kalian harus saling menghormati, intinya begitu. Tapi ujung-ujungnya nanti ketika
tua rebutan. Ini takutnya gitu loh. Takutnya. Saling itu. Dan akhirnya saling tidak menghormati. Gitulah. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru? Oke, sorry. Ayo lo. Dangdut. Kalau Indang hanya untuk mengejar laki-laki. Ayo serius lo. gue udah gak tau mau nanya apa. Gue cuma inget dangdut sekarang. Ibu mau nanya apa? Loh, kok ibu nanyain? Sekarang aku mau nanya kalian. Boleh. Nah, Kalian cinta nggak sama ibu? Banget Cinta. dong. Sekarang aku mau nanya, ukuran sepatunya ibu berapa ya? 38. 37. Salah. 36. 3. Oke. Berarti nggak tahu ya? Benar. Cinta tuh gak dari sepatu. Iya, Bu. Dari lihat ibu bahagia, ibu ketawa-ketawa, itu cinta. Oh, aku selalu bahagia kan? Oh iya pastinya. Iya. Oke, kita tanya lagi ya. Oke. Waktu Marlo pertama kali ceritain dia ngenalin Cantika. Coba ceritain dong. Bu. Emang ada di screen? Ada sumpah. Ya batu banget lu. Nomor 4, nomor 3. Untuk. Ibu ceritain dong, waktu pertama kali misalnya Marlo atau. Kenapa Volix pingin tahu? Enggak, maksudnya kayak approach-nya gimana ibu. Karena apalagi dieksploitasi dari cerita keluarga kita. Iya. Selain artis itu satu. Cantika sama Ki Candy kan biasanya. Iya. Ya, tapi yang aku gimana? Marlo tidak pernah memperkenalkan cewek-cewek kecuali waktu SMA. Waktu SMA itu pun nggak dikenalin, cuman tahu-tahu patah hati, tidak masuk kamar sehari, nangis terus katanya sakit gitu, ingat nggak? Putus tuh gue sama Cindy. Iya. Terus kata ayah, ibu bilang sama ayah tuh ada anaknya si di kamar gitu kan. Terus kamu bilang, ayah bilang, Tenangin. jangan nangis dong, kamu laki-laki, tunjukkan gitu. 3 hari kemudian udah sama cewek yang lain. Emang playboy susah. Bukan Bu. playboy, tapi lebih ke membutuhkan kasih sayang aja. Terus dulu anak-anak kalau sedih selalu apa ceritanya? Selalu bilang, aku lagi sedih Bu. Cerita apa? Bambang Bengkel. Jangan Bu, jangan di sini Bu. Iya, jangan itu tapi. Ada ibu-ibu punya cerita, jadi tentang Bambang Bengkel intinya adalah ceritanya nggak lucu. Dia medok tuh. Medoknya Tapi cara doang. ibu menjelaskan dengan bahasa ngapaknya itu yang Jadi bikin lucu. jadi lucu dan tiap kali sedih pasti minta Bambang ceritain. Bengkel. Kadang kita nggak minta, ibu udah nyeritain aja sih. Jadi gini Marlo, gua nggak mau Bambang Bengkel, jangan Bambang Bengkel ya. Terakhir ya Bu ya. Oh, Terus cantikannya belum. Oh iya betul. Iya betul, lu, lupa. buru-buru banget mau meeting sama BOD ya. Tentang Cantika, Marlo jadi suatu hari bilang, aku mau bawa temen boleh nggak? Terus karena Marlo banyak temen, aku Karena tuh pikir, udah pacaran. aku pikir siapa ya yang mau diajak? Belum pernah lihat gitu. Ibu deg-degan gak? Ih siapa ya? Gitu. Enggak, Oh, enggak ya? tapi Sorry. karena bawa temen ya biasa, Marlo bawa temen-temen cewek kan biasa. Nah, tapi yang Jangan dibuka di sini, Jadi Bos. ke sini Bu. yang dikenalkan secara resmi terus cewek ini, nah aku kan malu. Lucu lagi. Gak apa, ini lucu. Aku nggak kenal. Kan sekarang ini teman-teman banyak sekali penyanyi-penyanyi yang muncul, termasuk Kesha juga aku nggak tahu siapa gitu ya, kecuali Masa sih Ibu gak tahu? nggak tahu. Gak tahu booming juga tuh. Oh, Anak lu. boomingnya karena dikasih tahu orang, tapi Yang aku bikinin tidak Instagram tahu. aku hilang itu loh. Lah iya, tapi Lah iya. aku nggak tahu. Oh, ibu nggak tahu orangnya. Penyanyinya gitu, penyanyi sekarang kan nggak tahu gitu, karena bermunculan. Nah tiba-tiba ada Cantika yang datang kenalan, terus ngobrol-ngobrol kayak biasa temen cewek kan. Terus Cantika bilang, tante mungkin nggak kenal ya sama mama saya. Padahal seangkatan, siapa sih Jen Patikawa? Aku masih nggak nyambung. Kalau oma saya kenal ya gitu. Namanya Rina Hasyim. Oh itu kenal tahu tapi nggak kenal. Tapi itu sering ketemu. Terus tiba-tiba Marlo bilang, tanya dong dia pekerjaannya apa? Karena aku nggak tahu. Dan aku tidak browsing juga. Iya. Nah terus nanya. Terus dia bilang, Ini lucu banget. oh saya penyanyi. Terus aku jawabnya, oh yang nyanyi. Gini. Kan Kalau terusin deh aku malu. iya, ibu malu banget. Gini.
Tanya dong Bu, kerjanya apa? Soalnya ngomongin tentang keluarga terus, tapi kok ibu nggak tahu dia ngapain. Iya. Oh emang kamu ngapain? Ibu kan di depan dulu kan. Emang kamu ngapain kerjanya? Saya penyanyi tante. Oh penyanyi, biasa di weddingan gitu dong. Oh penyanyi-penyanyi weddingan ya yang di klub-klub gitu. Atau kafe-kafe. Kafe, iya. Kamu wedding apa kafe? Saya biasanya di awards tante. Ah gimana? Malu. Saya cucunya ini, Chris Patikawa. Terus Ibu sotoy banget. iya sotoy banget dan sok tahu banget ya. Kita kan nyampe tempat makannya. Terus Cantika ke toilet. Terus aku browsing. Cantika Abigail. Terus taruh HP di sini. Kamu tuh ini ya? Iya ya. Terus gue bilang kan, udah Bu nggak usah pura-pura browsing. Iya ibu lagi. Iya ibu browsing. Jadi norak sekali ibunya nggak kenal siapa-siapa. Nggak apa-apa, Kenapa? lucu. Berkutatnya di anak-anak PAUD. Iya Gitu. betul. Tapi benar sih gue setuju sih yang ibu bilang soal pasangan. Jadi awal gue kenalin sama Cantika kan, habis itu kan kita pisah kan. Terus gue nanya ibu, gimana Bu? Kan itu gue belum pacaran kan, masih kayak dekat aja. Makanya nggak boleh di apa? Foto. Nggak boleh boleh di difoto, oh, nggak boleh foto, diposting. nggak boleh posting. Iya jangan diposting soalnya kan belum pacaran. Betul. Terus udah gitu nanya ke ibu gimana pendapat ibu. Aku sih fine-fine aja ya, kamunya gimana? Kalau kamunya seneng baru ya udah. Tapi kalau kamu yang nggak suka ya nggak usah. Soalnya gue bilang, tapi kan Kristen Bu. Ya nggak apa-apa, ntar ada Kristen lainnya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi yang penting selama kita senang, Betul. ibu menang. Ay. Ulang sekali lagi. Selama kita senang, ibu menang. Ay. Pokoknya Oke. bahagiakan ibumu, maka hidupmu akan... Bahagia. Tenang. Ya kenapa Bu ya sama kayak gini-gini kenapa Oke. ya dia ya? Oke kita sekarang bakal main fishbowl. Random question. Random question game lewat fishbowl. Betul. Kita akan mengambil beberapa pertanyaan untuk kita jawab. Betul. Iya kan? Yang pertama. Aku yang nanya apa? Enggak. Kan pertanyaan di sini. Oh iya. 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 Coba Maksudnya nanya apa? dikasihin Masa ke dia liat- aku. dia liat apa Coba, jawaban? Dikasihin ke aku gitu. Jawabannya itu iya. Udah kok sering banget. sama Nah ibu. apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya nih. Marco, masih suka minta uang jajan atau minta beliin sesuatu nggak sama ibu? Kalau ya, kasih tahu kapan dan minta apa. Kalau enggak, kapan terakhir dapat uang jajan? Nggak pernah gue tahun tahun 2010. Gile, lu dulu. Gua minta udah pasti sering. Dikasihnya yang jarang. Ibu tahu gini. Kan kamu udah kerja. Punya Iya. uang sendiri kan? Bener. Pakai uang sendiri aja. Tapi kalau yang cepet-cepet buat parkir. Sering-sering. Sering. Uang baru. Itu kan gak uang jajan dong. Itu kan artinya Iya buat orang uang lain. baru kan. Uang baru. Gue sering minta uang baru kayak 2000-an baru. Iya. Yang tahu gak sih yang segepok-gepok? Masih wangi juga tuh. Iya terus ibu lihat gini. Oh ini serinya masih bener. Mau berapa lembar? Weh. Dikasih. Biasa dikasih. 2000-an. betul. Biasa 2000-an dikasih kayak 20 lembar. Terus 20-an, 5 ribuan. iya 5 ribuan, 20-an. 20. Sepuluh. Nah 50 sama 100-nya nih gak kena nih. Gak kena nih. Jarang banget ya. Cuman 1000 banyak banget. 1000 yang kertas. 1000 yang kertas itu 1000, 2000, Goceng. goceng 10.000, Ceban, 20. Nah, Yang biru sama merah hilang lah pokoknya. kadang dikasih yang merah. Satu. nih, baru nih buat kamu sini. Kasihan. Gitu ya. Thanks love. Tapi duit ibu masih ada di aku. Duit-duit barunya. Aku juga gak aku Simpan. pakai. Iya. Kalau gua minta Kapan? beliin nggak pernah. Baru kemarin. Baru kemarin gue minta buat tahun depan. Terus maaf ya. Ini Dimaafin. jadi buka rahasia. Buka Bu. Buka aja. Bayar listrik pernah bayar nggak? Sewa pernah nggak perjanjiannya? Jangan jujur-jujur banget Pak. Aku kan lagi gak ada duit nih. Kamu jujur banget. Iya, boleh nggak diceritain? Boleh deh. Jadi teman-teman mereka sudah tidak tinggal satu rumah. Jadi nomor 1 itu Marlo duluan yang Yang izin keluar dari rumah. Terus Tahun berapa Bu itu? tahun berapa ya? 2018 ya?
Iya ya 2018. Terus bilangnya gini, boleh nggak aku keluar rumah? Boleh. Satu, aku tidak akan membiayai kamu hidupmu dan sebagainya, asal kamu bisa mencukupi dirimu sendiri. Dia berani. Enggak, gue kira soalnya itu bluffing bohongan gitu loh. Orang tua ya? Gertakan orang tua. Ternyata- Supaya tetap di rumah. Iya, alah nggak mungkin nyokap gue gitu. Gue bener gak dikasih loh. Terus tahu nggak guys, yang lucu kalau pulang ke rumah gini, pantatnya sakit, kenapa? Makanya nasi geprek semua, ayam geprek Panas terus ya? panas Panas banget, pantatnya panas karena nggak mampu, itu yang dia mampu. Tapi aku nggak pernah kasih. Iya, Jadi iya, teman-teman komitmen. kalau sudah berani keluar berarti komitmen ya, jangan minta lagi seperti Marlo. Dia ikutan, merengek pun nggak dikasih. Kenapa? Bukan karena ibu nggak sayang, tapi dia sudah berkomit. Sementara yang di rumah disindir terus, dia dapat nggak? Ya dapat lah karena di rumah gitu. Tau gitu kita tinggal di rumah lebih lama. Iya. Karena minta makanan, misalnya dimasakin apa ya kita urusin. Tapi Iya. yang di luar, Kopi dapet. Gue enak banget tuh. iya. Enak banget hidupnya dah. Iya. Jadi Kario itu sebenarnya udah saatnya buat dia punya rumah sendiri. Sudah di di- Karawaci. Udah jadi rumahnya. Nggak mau pindah. Kampret emang dia tahu asupan uang di BND kenceng kayaknya. Donatur ini suka bolak-balik deh. Terima kasih Pak, Bu. Tapi aku punya cerita tau Bu. Apa? Jadi waktu itu aku sama sekali nggak punya uang. Ini jadi obrolan Nggak keluarga apa-apa, ya. udah. Aman. Aku sama sekali nggak punya uang. Jadi orang-orang tuh selalu stigmanya, bapak lu kan kaya. Iya. Ya Apalagi kan, lu selebgram. Iya, gitu. bapak gue kan yang kaya. Iya. Gue kan susah. Iya. Maksudnya kan kita dari ibu tuh dilatihnya gitu kan. Lu kalau keluar rumah nggak Nggak ada boleh. pembelian sama sekali. Iya, betul. Iya, betul. Bahkan uang bensin aja nggak boleh bang. Bang 200.000 aja nggak boleh dikasih. Tapi sekarang udah boleh ya. Udah boleh. Sekarang uang seneng-seneng. Uang Iya. seneng-seneng. Imani. Nah kata terus gue. suatu saat uang aku beneran nggak ada Bu. Aku nggak. Jadi aku ada beberapa job kayak ada 2-3 job gitu. Tapi paymentnya belum turun. Aku ngutang ke Karama Bu. Iya lagi. Gue pinjam 1 juta dulu boleh nggak? Ambil kayak gitu-gitu. Awal-awal Tahu nggak tuh. sih? Awal-awal pindah. Karena kan gue pikir bohong kan ibu gue kan. Nggak punya uang minta ibu Bu pinjam dong segini. Enggak ya kamu udah keluar tanggung jawab kamu sendiri. Pinjam ke yang lain. Hah? Pakai duitmu gitu. Jadi teman-teman semua termasuk om-omnya dia juga bilang, wah enak ya jadi anaknya Andi Noya. Pasti minta kerjaan sama bapaknya gampang. Pasti minta duit juga sama lu gampang. Enak aja. Udah keluar maaf. Maaf, Gitu. gitu. Jadi bukan jahat tetapi Pelit. sedang mendidik. Nggak pelit. Iya. Sorry. Sedang mendidik. Sedang mendidik. Kan Betul. kamu akan bertanggung jawab sama istrimu dan Betul. anak-anakmu. Kamu juga kan gitu loh Iya. kira-kira. Karena Jadi boleh. teman-teman kalau yang sudah siap keluar harus siap mandiri. Siap mandiri. Oke, next. Kapan ditransfer? Enggak itu pertanyaan lu, itu pertanyaan lu. Itu pertanyaan Nanti. Nanti ya. Kenangan apa yang paling berkesan sama ibu dari kalian masing-masing? Semua kenangan gue cherish sih. Buah. Iya, ada dong yang enggak. Gosip lah kita. Bukan yang waktu suruh belajar. Gue sampai nangis. Iya. Disentil, ibu bilang, kamu bodoh banget. Matematika, gue kan bego matematika. Tapi langsung pinter banget setelah dapat guru les yang itu. Ingat Pak gak? Frans, Pak Frans. Pak Frans. Setelah dapat guru yang bagus. matematika parah guys, ini beneran gue nggak bohong. Tapi enggak, dulu memang Dulu gitu. memang, Tapi dulu. setelah dapat Pak Frans, dia pinter sekali bisa ngajarin kamu kan. Iya akhirnya. Fisika gue suka banget. Terus yang lucu, yang kenangan menurut ibu, yang perlu itu adalah waktu kamu, kan dia susah banget matematika. Ibunya udah sampai bentak-bentak. Terus bapaknya bilang gini, kalau ngajarin dipanggil, kalau ngajarin anak tuh nggak, ya udah coba kamu aja. Iya, Nggak gantian. boleh gantian. Gue dimarahin sama ibu nangis, kayak bodoh banget. Ayah nasihatin nggak boleh. Nggak boleh. Terus ayah begitu ayahnya gini, Remo. aku lewat, yang sabar. Gue dalam hati, gue bodoh kan gue bodoh. Dua-duanya dimarahin. Dua-duanya emosi sama gue. Terus aku Ayah sampai, kamu nih. Enggak, tapi karena dulu simple math dia nggak ngerti yang kayak tambah tuh gimana ya? Iya yang 2/4 tambah 3/6 gitu. Gue kayak gue bego banget sumpah jujur.
Tapi karena akhirnya ketemu Pak Frans yang Ketemu luar Pak biasa. Frans. Nangis Pak dulu Frans juga emang sih. Nangis juga sih. Pak Frans juga galak. Galak sih, jadi udah Tapi ibu Pak Frans. Tapi dia bertahan. Sama Dia gua. bertahan. Kalau ibu nyerah, ayah juga Ayah nyerah. nyerah. Tapi kan karena gambar-gambar McDonald itu ya, apa Donald Bebek itu ya. Iya. Donald Bebek Donald itu kan. Bebek. Hah? Yang pakai matematikanya gambar-gambarnya yang kamu bisa sampai yang minus itu ya. Hanya Dia begini. Kosinus apa-apa. Kagak, ini tuh itu tuh Yang beda. dia pintar. Itu main mapping, Bu. Lah ya itu dia. Ah, iya. Bagus itu Bener. Pak Frans. Pak Frans bagus. Ya, kita berarti di hari itu mendapatkan hal berbeda lah ya. Heeh. Jadi di hari dia les Pak Frans itu, gue tuh harus ikut sama ibu. Sebenarnya ibu kayak lebih ke itu, gue nggak mau Bukan. ngurus banget. Lo ikut aja kakak lo. Enggak. Tapi gue nggak belajar matematika. Belajar Betul. apa? Ngomong R. Iya, gue nggak mau. Gue belajar ngomong R. Karaman di atas lagi nangis-nangis sama Pak Frans. Gue, jadi dulu kita berdua kan cadel kan. Iya. Tapi buktinya kamu nggak cadel Iya, sekarang. bisa ngomong Iya, R. Soalnya terapi R. Tapi betul. Tapi gurunya kampret tuh sih bu, menurut aku. Terus ya, tapi dia memang dari dulu udah tua banget gitu kan. Sebelum. Dulu setiap minta les basket boleh, tapi harus ada les bahasa Inggris. Les, Ada pelajaran. apalagi ada pelajaran. Terus termasuk harus les R. Gak jelas. Jadi gue tuh yang gak tahu terapi R itu lidahnya ditahan pakai sendok ke atas. Dia cuma gini, getar, getar. Apanya gue yang gimana? Disuruh pakai lah. Itu aneh banget gue. Terus tahu gak sih di tempat latihan R-nya tuh di tempat aduh nih orang-orang fisioterapi yang abis apa kecelakaan gitu-gitu. Iya. Oh. Jadi orang-orang ada yang belajar jalan, gua anak kecil ar. Gue kayak ini tempat aneh banget lagi. Itu tapi tempat serabutan bu ya. Iya. Di Kalau belakang dipikir-pikir, ruko kan. Jadi ruko di pelosok-pelosok gitu. Pokoknya lu kalau tahu nih dulu BSD Plaza, ini McD. Seberangnya. Di belakang sini nih, belakang sini. Iya. Iya, terus masuk ke dalam belakang yang ada bambu-bambu gede. Iya. Jadi satu tempat itu ada les matematika, bahasa Inggris, belajar ngomong R, fisioterapi. Iya, macam-macam memang. Semuanya. Apa aja. Iya, palu gada. Kayak kalau HP lu rusak lu bawa bener ya itu kemana. Iya. Itu Terus sih. kalau Rama sering terlambat ibu ketiduran dulu tuh ya menurut ibu tidak ada ibu rumah tangga yang pasti ibu rumah tangga lebih berkorban daripada ibu-ibu bekerja. Maksudnya ibu Betul. bekerja juga luar biasa. Tapi kami ibu-ibu rumah tangga itu dari pagi nganterin, ngurusin anak, jemput. ngurusin les, jemput, terus apalagi Marlo dulu main basket harus jadi supporter, nyupir, bawain tempat minum untuk anak-anak segitu dan sebagainya. Tapi Rama begitu lupa dijemput, Gue pernah ditinggal gak dijemput. nggak dijemput lupa karena Mana nih ibu ibunya gua? ketiduran, mana tempat lesnya kan udah ditutup. Gelap ya. Sisa gue Udah sendiri gelap. loh. Terus gini, begitu ibunya datang. Begitu masuk, maaf, aku ini sibuk ini lupa gitu tuh. Ibu tahu nggak? Aku tuh udah digigitin nyamuk, sejuta nyamuknya datang. Mana naik Isuzu Panther kayak diculik gue. Iya lagi. Masih penter lagi mobilnya. Iya, terus kenangannya nabrak ya Bu ya aku ya. Nabrakin mobil ya. Di hari ulang tahun ya. Di hari ulang tahun. Pertama kalinya boleh nyetir, nabrak. Sumpah itu. Bangun dulu. Sama siapa? Sama saya. Nyetirnya sama siapa. Pokoknya semua kecelakaan yang Karama alami 80% udah gue. Motor, nabrak. Motor ke seret tuh. Bopak kakinya. Sampai sekarang kan Iya, kaki aku. iya. Mobil. Ada Reva juga. Lu nyalahin Reva lagi. Ngalangin pala. Lu sih Pak. Jadi pohonnya Bu. Itu di tengah-tengah kepalanya Reva. Aku udah bisa lihat. Aduh itu pas banget Aduh, tuh. lucu banget Dapet ini SIM, dapet KTP, ulang tahun. Ulang tahun. Baru, pinjam ya Bu ya. Mundur nabrak. Pak, pulang Pak. Pulang aja Pak. Mau ke McD itu. Enggak dong. Kita mau main basket. Mau main basket jalan-jalan. Jadi gini, kita mau main basket, posisinya itu udah keluar loh Bu kita. Sempat ke ini Kak, ke depan sapam. Reva lupa bawa bola basket. Balik. Nah yaudah deh ambil dulu. Karena udah pintar nyupir Udah ya. pintar nyupir. Terus Isuzu kayak, Panther kan. ayo nih udah jam berapa? Ayo Fafa buru-buru masuk tong tangapang.
Pak, kayaknya kita nggak jadi basket deh, Pak. Gue soalnya pulang, Pak. Iya, Pulang, gue bingung ngomong apa pulang. ya. Soalnya nanti kalau emak gue datang lu dimarahin juga, Pak. Lu pulang ya, Pak. Pulang, Pak. Gue malu banget. Tapi ibu Karama nggak bawa marah kan? Nggak marah. Serpihan ini. Kaca. Ini serpihan kaca Isuzu Panther. Ibu tapi nggak marah kan? Ibu nggak marah, cuma bilang, kok bisa gitu kayak. Iya. Sambil pegang AK-47, kok bisa? Tapi nggak marah. Kalau yang udah biasanya ibu nggak marah, Betul. yang udah terjadi. Marahnya kalau nggak bisa matematika. Iya, itu Mobil nabrak biasa. Biasa. Ya. Apa gelas pecah? matematika bodoh. Ah, matematika, ibu marah besar. Kalau gelas pecah itu semuanya kecelakaan yang Betul, Tapi betul. kalau matematika ya kita ini. Gue gila ibu. Oke, next ya. Belum dong. Memori gua sama ibu belum. Oh iya. Iya belum. Apa jangan yang basket lagi lah, Bu. Cinta ini, Jangan lah, Bu. Gak ada yang tahu, Bu. cinta ini. Udah, Bu. Ibu. Apaan sih? Marlo itu memori yang paling lucu pasti itu. Dia menang basket sama gengnya, ibu yang nyupir. Oh. Kelas 5 SD apa kelas ya. Iya pokoknya. Jendelanya dibuka semua. Asli, Suruh nyetel lagu Agnes Monica yang cinta ini itu. Nah, buka jendelanya, itu nyanyi dikerasin sekeras-kerasnya. Oh, kayak terus jamet ke ya. iya, terus ke semua orang bawa menang cinta ini. Jadi ibunya sambil nyupir sih nggak ingat. cinta ini abang. Isu sebentar lagi. Iya. Iya ya, Panther lagi ya. Jendelanya dibuka beberapa anak. Kampung banget malu gua. Jadi dulu tuh gue tuh ngefans banget sama Agnes Monica. Ya udah, satu albumnya gue dengerin kan. Iya. Jadi gue minta ibu beliin CD-nya Agnes Monica. Tiap di kali KFC antar jemput gue, enggak di KFC, di Distara dulu. Di Distara beli. Masih 18.000 harganya mahal banget waktu itu kan. Terus minta ibu beliin CD-nya, ibu beliin sealbum, udah dengerin terus gue setiap kali. Pokoknya ibu setiap kali jemput gue les atau apapun, Puterin itu. lagunya udah, enggak gue minta, udah ada lagunya. Keren. Ayo Marlo pulang gitu. Dengan lagu-lagunya. Terus sama teman-temannya menang basket itu dibuka setelnya keras-keras jadi kayaknya kalau orang lewat kampungan banget gitu. Tapi namanya anak kelas 5 SD ya nggak Anak apa-apa. 5 SD bisa menang gitu. basket, Iya. Mater Day Cup tuh. Keren banget tuh. Keren tuh. Prestige. Prestige. Oke, next ya. Pernah ngebohong sama ibu dan sampai sekarang belum ngaku nggak? Coba cerita Ayo. dulu ya. Gue selama ini loyal dan tulus sama ibu, jujur apa adanya. Serius. Aku ngapain coba bohongin ibu tuh untuk apa? Iya. Bohong, tato. Pernah. Kan sampai Kan udah sekarang. ketahuan. Iya. Oh sudah ketahuan. Iya. Udah tahu semua ibu kayaknya. Piercing. Udah tahu. Udah tahu. Ngerokok udah tahu. Enggak. Nabrak, aku langsung kasih tahu waktu ulang tahun. Iya, itu lebih ke panik ya. Panik, Itu jujur. lebih ke panik bukan jujur. Jujur banget. Parah. Apalagi pernah sampai sekarang coba yang ibu belum tahu dan ibu akan maafkan. Serius ya? Serius ya? Dia udah siap ternyata. Apa ya? Aku belum bayar listrik. Aku punya lagi juga satu lagi yang ibu belum tahu. Itu kayaknya nggak bakal bayar sih Bu, sorry ya. Lu kan kaya Bu. Tahu nggak tatonya tambah banyak dia bilang selalu cuman satu. Nih, ibu tuh pikun ya. Iya ibu tapi iya pikun banget sih. Enggak. Misalnya nih gue udah ada nih. Minggu ini, itu tato baru ya? Iya emang tato baru. Terus ibu Langgung Sari. Kelanggung Sari. Pulang-pulang, ih kok tato baru? Sama Sama Bu. editing sama. Sama. Satu sama. Cuma ibu mungkin gak lihat aja sering gitu. Ayo lo, lu. Tapi dimaafin ya. Ya. Jadi ingat gak sih? Waktu itu ibu bilang, Marlo, tagihan Telkomsel udah banyak banget. Mulai sekarang tukar ya nomornya ke kamu sendiri yang bayar. Aku bilang iya Pak, aku gak ngelakuin Bu. Iya loh. Jadi Berarti iuran tagihannya masih terus nih? masih Sampai sekarang? sampai sekarang. Iuran bulanan gua Dia tuh bisa ke nomor loh. ibu. Nih ya bisa loh. Aku Gila bilang lu licik banget. bukan di Telkomsel. Aku kan marah karena kenapa saya Tagihannya limitnya double. bukan tagihannya udah bayarnya mahal. Tapi limitku kok selalu habis gitu. Kuotanya habis, harus nambah lagi. Begitu dicek, ibu ini ada 2 nomor gitu nomornya. Waktu nomor itu ditelepon, nggak ada yang ngangkat gitu. Waduh. Ya Telkomsel mana mau gua angkat. Terus kan ditelepon, terus aku bilang, ada yang malsuin. Sampai Valen, Ridel, Maya, kakak Maya.
Itu Geng-geng semuanya. Mak Gua Dalang Sari. Bukan, iya geng di Iya. Purwokerto. Tolong dong bantuin. Kok ini ada telepon yang memalsukan nama aku? Banyak lagi. Dia tagihannya tuh lebih banyak dari aku. 60%-nya dia, aku 40%. Begitu suatu hari aku, ini kurang Telepon. asem nih. Begitu itu telepon ke nomor itu, loh kok yang namanya Marlo. Terus aku bilang, Marlo kamu pakai, pantesan aku bertahun-tahun bayar telepon, nggak pernah ditagih telepon. Terang aja kamu pakai nama aku, bayar. Gitu. Ya aku bilang iya oke. Ini aku mau KPM aku urus. Nggak pernah Sampai sekarang. sekarang tuh. Itu kejadiannya kayak setahun lalu lah. Kalau gitu Sebel ya kan? udah jujur deh. Apple ID. Kan dia yang main game. Dia Tuh kan sumpah. kamu kenapa ditanyain Bu. nggak ngaku? Panik lah. Ini siapa yang pakai banyak banget? Karyo mungkin. Dia gila banget. Jadi dia tuh suka beli top up gitu. Suka beli-beli gitu. Aku Dulu kenapa- COC lagi booming. Game online. Iya, makanya aku bilang, 3 ini juta, kenapa 5 juta." tagihan-tagihan kok banyak sekali? Nggak tahu, aku mau telepon kata Gue panik lah. kata Karyo, telepon aja ke Citibank. Aku yang males teleponnya. Pak Karyo udah berani itu bukan dia yang salah. Dia bilang Karyo kali karena Karyo suka beli-beli itu. Pas diblokir, Bu pinjem dong. Cece. Iya lagi sering banget ya. Foto. Ganti subscriptionnya. Maaf ya. Tuh kan? Tuh kan. Tapi sekarang udah nggak. Puji Tuhan udah insaf aku. Iya ya. Soalnya nggak main COC-nya udah nggak ada lagi. Udah nggak Tapi booming. ibu tahu nggak? Apa? Masih pakai ID ibu itu. Asal ibu tahu aja. Gue udah nggak bayar. Sekarang yang $1 doang. Tapi masih Tapi pakai kan tetap ibu. Iya, tagihanku tapi- kan masih ada. Tapi nggak yang $30. Punya ayah makin nggak sekarang jujur. Soalnya ayah Dulu tagihannya iya. tinggi banget. Tapi abis itu diblokir. Sampai sekarang Dulu tagihannya iya. ayah masih tinggi loh. Dulu iya. Karena ibu waktu itu ngeblokir, pinjem ayah katanya. Aku cuma bilang $16 doang. Padahal enggak. Tapi karena ayah diblokir, aku foto punya ibu lagi. Iya. Tapi ya udahlah Bu. Ya udahlah bu, nggak boleh gitu. Pelit banget lu. Tuh kan baru jujurnya di depan teman-teman. Kayaknya gue nggak punya lagi deh selain Duit ya. duit. Sama sih. Selain itu kayak semuanya ibu udah tahu. Iya. Ya, kira-kira lah. Kalaupun nggak tahu juga ya Aku udah punya lah. kucing. Diem-diem kan waktu itu. Ya, Di itu apartemen bohong. 3. Apa ibu tahu kucing aku anjing aku? Beli sepeda aku. Ya itu sepeda banyak tuh. 60 juta. Itu nggak tahu tuh. Aku beli mobil, ibu udah tahu. Tahunya Baru- kan baru kemarin. Oh iya. Tapi kan yang ibu belum tahu. Yang ibu belum tahu. Ibu udah tahu. Sorry ya. Sepeda bu, Hah. Emang gila. tanya dipakai berapa kali? Pakai berapa kali? 4 kali doang. Terus dijual aja. Ini lagi mau dijual. Emang gokil. Emang apa? Goblok. Bodoh ya. Bukan enggak masalah ngomong anak tuh. Bu transfer. Oke. Terima kasih ibu kita. Iya, Selamat ibu kita. hari ibu. Selamat hari ibu. Untuk semua ibu-ibu di Ibu Indonesia. Iya, selamat hari ibu ya. Bu, selamat hari ibu. Bu, Maaf lahir batin juga kalau ada kata-kata yang salah. Betul. Iya. Itu hanya semata-mata manusia itu tidak ada yang sempurna. Wes. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yes. Benar. Benar nggak? Orang yang nonton udah kayak, nih orang agamanya apa ya nih? Keluarga kok beda semua ya. Tadi ngomongin Yesus, sekarang yang sempurna cuma Allah, Salim. Tapi ke gereja. Itu kan Itu, unity in. Diversity. Sejauhnya itu Pai meloncat. Akhirnya jatuh juga. Buah tidak jauh dari Jatuhnya. pedagang. Jadi untuk anak-anak muda yang seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kalau kalian mau keluar dari rumah itu komit, tapi lakukan yang terbaik, tunjukkan bahwa kalian mampu menjaga komitmen dari orang tua kalian. Oke, selamat Hari Ibu. Saya Bibi Gupi. Juga saya Bibi Umi. Enggak, selamat Hari Ibu supaya kalian tetap hormat sama orang tua. Tidak ada bekas orang tua, oke? Tidak ada bekas orang tua. Loh iya dong, nggak ada bekas orang tua. Maksudnya? Maksudnya kalau mantan bekas cewek bisa jelas ini, tapi orang tua tidak pernah ada bekasnya. Ex-wife, ex-girlfriend, nggak ada ex-mother. Iya, Gue jadi ngerti, lu ya gak tahu. halo saya Pak Lupi, ibunya Marco dan Marlo. Jangan lupa ikuti episode Viniar yang lain.